terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami akan beribadah kehadirat-Mu yang kudus. Itu semua berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Kiranya Bapa di dalam surga, di dalam kami beribadah pada saat ini, Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga lewat ibadah ini ya Bapa, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terutama ya Bapa, kami boleh rasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, kami mau serahkan di dalam tuntunan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 222A, agungkan kuasa namanya. Ibadah ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengurapi anaknya Yesus Kristus menyertai engkau. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk ibadah kita saat ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan akan nas pembimbing kita saat ini. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 225, berkereta awan putih. God.
Berita anugerah untuk kepada kita saat ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kutujukan kepadanya. Demikianlah akan pembacaan berita anugerah. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 138, setiamu Tuhanku tiada bertara, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari kenaikan ini, Tuhan memberkati kebersamaan kami ketika kami bisa beribadah
walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menaungi kehidupan kami. Dan di tengah ibadah kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Sabda yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan Alkitab dan melalui renungan yang kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari. Biarlah itu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami dan memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, demikian pembacaan Alkitab kita. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia kita yang membaca Alkitab, merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan. Bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita masih bisa bersyukur, masih diberikan nafas kelegaan dan berkat Tuhan lainnya yang banyak yang belum bisa kita sebutkan satu persatu, karena berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa di dalam kita menjalani ibadah di rumah masing-masing pada masa Paskah sampai dengan mendekati Pentakosta. Hampir kurang lebih 40 hari. Nanti kalau Pentakosta tentu sampai dengan ke-50. Dan di hari ini kita perlu merenungkan melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, dan tentu akan kita gumuli bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu mengingat sebuah peristiwa penting dan berharga, biasanya itu adalah peristiwa yang terakhir kali orang tersebut lakukan. Misalnya penyanyi kondang Didi Kempot kemarin, Dinosius Prasetyo. Apa yang diingat oleh masyarakat Indonesia saat-saat terakhir dia konser amal untuk
pembelian APD, alat perlengkapan dokter, dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini. Dia bekerja keras supaya dapat menggalang dana sebesar-besarnya untuk bantuan sosial. Kemudian dia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat rekaman ojo mudik. Hal yang terakhir itu dikenang, sungguh dikenang oleh masyarakat kita, sehingga terasa Didi Kempot belum meninggal, padahal sudah dipandu Tuhan duluan. Saat terakhir yang dilakukan itu yang sangat berkesan. Dulu ketika saya praktek di salah satu gereja di Pati GKMI, ketika kami mengadakan acara perpisahan, kami mengemas acara tersebut dan membuat terharu bukan hanya masyarakat gereja tetapi juga masyarakat di Pati. Dan itu membuat terkesan bagi kami yang kami kenang sampai dengan pelayanan di gereja masing-masing para mahasiswa. Pelayanan GKSBS Tulang Bawang pada waktu itu di tahun 2003 sungguh membuat saya terkenang sampai dengan saat-saat terakhir kuliah dipanggil untuk melayani di GKSBS Tulang Bawang dengan kesan yang pertama begitu menggoda, cinta pertama yang begitu menggoda akhirnya dilanjutkan sampai kurang lebih 13 tahun 14 tahun pelayanan di GKSBS Tulang Bawang. Nah, saat-saat terakhir itu membuat orang terkenal. Saat-saat terakhir membuat orang bisa senang, bisa bersuka cita, bahkan juga bisa bersedih ketika pasangan muda-mudi misalnya pacaran, putus cinta, ya mengharukan tentu, sampai direwangi nangis semalam 3 hari, nggak bisa makan, nggak bisa tidur nyenyak, bekerja tidak semangat dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesan terakhir membawa dampak pada pijakan selanjutnya. Nah, di dalam teks bacaan kita, perjumpaan terakhir para murid dengan Yesus Kristus. Kalau kita baca di teks kita, Yesus telah melakukan penampakan-penampakan di beberapa tempat kepada para murid, kepada perempuan-perempuan, dan kepada banyak orang, sehingga murid-murid bersemangat mengikuti pelayanan Yesus kembali. Sehingga ketika pada waktu itu saat terakhir, ya tentu ini tidak dibicarakan oleh para murid. Ayo ini terakhir, tidak. Yesus, ayo para murid, kita keluar dari tempat ini, dan di tengah perjalanan di dekat kota Betania, kemudian Yesus mungkin mengajak mereka beristirahat. Yesus menyampaikan pesan kepada para murid. Kalau di sini di dalam Lukas ini mungkin tidak tersampaikan, tidak tercatat, ada amanat agung dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu
mungkin di tengah-tengah pembicaraan mereka atau di akhir pembicaraan mereka, kemudian Yesus menumpangkan tangan, memberkati mereka. Para murid bersujud berdoa. Nah, kemudian Yesus naik ke surga. Itu peristiwa yang terjadi dan mungkin ada yang kaget, mungkin ada yang bersedih. Tetapi nampaknya Bapak Ibu dan Saudara, yang lebih ditekankan di teks ini, mereka sujud menyembah lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Itu yang menarik. Jadi para murid nampaknya kalau di teks kita tidak bersedih, tetapi mereka pulang, mereka kembali ke Yerusalem, mereka di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, dari peristiwa ini apa yang bisa kita cermati, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan iman percaya kita, Bapak Ibu? Satu, bahwa ketika Yesus bersama murid, biasanya kan Yesus memberi makan, kemudian berdoa, tetapi ini menarik. Yesus bersama para murid kemudian menumpangkan tangan berkat ketika akan berpisah. Apa artinya dalam kehidupan iman percaya kita? Apa Yesus tidak mendoakan, berdoa seperti di Taman Getsemani? Mungkin dia berdoa seperti dalam konteks Yohanes. Ini menarik. Ya, terbiasa kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dengan tangannya. Tetapi saat ini tangan Allah menumpangkan berkat kepada para murid. Ini menarik, bahwa ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang aktif, bukan ya melihat kita dengan tangan yang di belakang, hanya istilahnya anggung-anggung itu. Tetapi tangan Tuhan ini adalah tangan yang aktif, tangan yang reaktif. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu benar-benar memelihara kehidupan kita. Sampai dikatakan terangkat ke surga, dia masih mengangkat tangan. Tidak melambaikan tangan. Selamat tinggal muridku, tidak. Tetapi dengan tangan terbuka. Ini betul-betul menunjukkan Tuhan itu mengangkat tangan dan memberkati kita saat itu sampai sekarang berarti. Karena tangan Tuhan itu tidak melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal, tetapi dengan tangan yang terus memberkati. Kalau pada waktu itu para murid, nah ini sebagai simbol kita sebagai gereja, orang-orang yang diberkati sampai sekarang. Nah, yang menjadi PR adalah kemudian para murid setelah mendapat berkat itu pulang, mereka bersujud menyembah. Setelah mendapat berkat itu, apakah para murid kemudian menjadi kaya? Para murid yang mungkin yang punya penyakit menjadi sembuh? Tidak, Bapak Ibu. Menarik ini. Ketika berkat itu sudah disampaikan oleh Tuhan Allah, kemudian para murid bersujud
bersukacita. Artinya apa? Bahwa para murid dengan rasa syukur mereka memandang berkat Tuhan, bersukacita karena sudah melewati keraguan yang luar biasa. Keraguan dari ketidakpastian yang mereka sudah beberapa bulan terakhir ini atau minggu terakhir ini mereka mungkin kecewa karena Yesus mati di kayu salib. Kok belum ya? Mereka kecewa. Harapan mereka bisa mengajak Yesus untuk bisa menggulingkan. Mungkin bisa para imam yang telah melakukan praktek-praktek hal yang tidak benar. Pada waktu itu Yesus menggulingkan meja-meja penjualan di Bait Allah. Tentu didukung oleh para murid. Senang, oh iya ini berarti Yesus ingin menunjukkan hal yang benar di Bait Allah. Menegur para imam yang pada waktu itu berbuat tidak benar. Mendapat dukungan dari para murid dan mendapat dukungan mungkin dari para masyarakat pada waktu itu, sehingga mereka ingin agar Yesus membantu para murid menggulingkan kekuasaan ataupun tentara Romawi yang menindas, yang memperlakukan orang dengan sewenang-wenang pada waktu itu dan mendukung ataupun bekerja sama dengan para imam agar menghukum, memenjarakan orang yang nampaknya bisa membahayakan tentara Romawi ataupun para imam. Nah, dengan keraguan yang ada kemudian para murid senang, gembira karena Yesus mati, bangkit, menunjukkan kepedulian kepada para murid. Ketika para murid itu mereka lapar, mereka menjala ikan, mereka kembali kepada rutinitas hidup mereka. Tetapi akhirnya apa? Mereka kembali ketika Yesus menyiapkan makanan, menyiapkan roti, kemudian para murid mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Tebarkanlah jalamu ke kanan. Dan para murid mendapatkan ikan. Sehingga para murid ingat, itu Tuhan. Para murid diteguhkan kembali dari rasa ketakutan, dari rasa keraguan, ketidakpastian, menjadi tangguh kembali. Sehingga ketika Tuhan Yesus berpisah dengan para murid senang gembira karena berkat itu telah melimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bersujud, menyembah, kemudian bersukacita, tidak ada keraguan lagi. Ini berkat spiritual yang luar biasa. Jadi mereka percaya kepada Tuhan karena mereka itu bukan ketika mendapat berkat, oh saya nanti kalau pulang nanti pasti akan diberkati, akan diberikan ini dan itu A, B, C, D, E, F, G. Para murid tidak memiliki motivasi yang seperti itu, tetapi pengalaman spiritual mereka, pengalaman iman mereka, mereka bisa bersukacita melewati keraguan, ketidakpastian, membuat para murid semakin percaya kepada Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Yesus bukan karena oh kalau mengikut Yesus nanti pasti akan kaya. Oh kalau mengikut Yesus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pekerjaanmu A dan B. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus ini, percaya kepada Tuhan Yesus, berkat yang diberikan Tuhan secara khusus diberikan kita mengikut Tuhan
bukan persoalan itu. Tetapi persoalan bagaimana kita diselamatkan. Persoalan kita kemudian bisa melewati ketidakpastian hidup, melewati keraguan hidup, kemudian kita bersukacita melampaui itu semua. Tapi kita juga tentu percaya ketika membaca Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu perlu kita amini. Tetapi yang pertama, mengikut Tuhan itu bukan karena satu, di dalam Tuhan pasti kaya. Ya, kalau kita mengatakan seperti itu atau bisa melihat semua orang diberkati kok, diberikan kecukupan, diberikan hujan, diberikan ini dan itu. Tetapi yang pertama, yang khusus bagi kita umat percaya, kita mengikut Tuhan karena kita mendapatkan berkat keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah para murid itu diberkati, ditumpangkan tangan, apa yang terjadi di tengah kehidupan para murid itu? Mereka senantiasa dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Para murid menanti kedatangan Roh Kudus, supaya para murid dapat menunjukkan berkat yang mengalir itu kepada orang lain. Yang tadinya mereka dibimbing, mereka bisa membimbing. Yang dahulu mereka diberkati, akhirnya mereka berbagi berkat. Yang dahulu mereka diajar, mereka mengajar. Yang dahulu mereka menjadi penjala ikan, mereka menjadi penjala manusia. Tangan-tangan yang diberkati, sekarang mereka terlibat untuk memberkati. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara, simbol kita dalam kehidupan iman percaya ketika kita itu di gereja. Simbol kenaikan itu terus didengung-dengungkan. Apa? Berkat. Berkat. Nah, ketika simbol berkat itu disampaikan kepada kita, tangan kita menengadah. Ada yang tangannya gini, ada yang tangannya gini, genggam. Ngene berkati oke, ngene berkati sidik. Tidak seperti itu. Artinya apa? Yang penting bukan soal gini atau begini. Yang penting setelah menerima berkat itu, kita juga keluar memberkati, berbagi berkat. Jangan malah ditutup kalau kita keluar itu habis kita salaman, kita tidak berbagi berkat. Ini simbol pemutusan bagi iman percaya kita. Ketika kita itu diberkati oleh Tuhan, jangan tanganmu kemudian menutup seperti ini terus. Kalau menutup seperti ini, ibarat kita itu Bapak Ibu, kalau kita menyediakan ember-ember yang sudah diberkati oleh Tuhan, ember-ember itu kan terisi air. Kalau terisi air sudah penuh, itu dibagikan ke tempat yang lain. Itu dibagikan ke tempat yang lain, dibagikan ke tempat yang lain, biar embernya semua mengalir. Tapi kalau embernya itu ya udah cukup itu saja, akan tidak bermanfaat air itu. Nah, demikian juga ketika kita sudah diberkati. Mari, apa tugas kita setelah diberkati? Memberkati orang, gantian. Diberi dan memberkati. Ada penerimaan, juga ada gift pemberian, berbagi kepada orang lain. Itu yang terjadi pada para murid. Mereka berdoa, memuji Tuhan, menjadi saksi. Sampai dengan mereka dibunuh secara martir,
Ada yang menjual harta mereka dalam konteks Rasul Paulus, mereka bertekun berdoa bersama-sama. Ada yang menjadi para diaken, membantu di dalam pelayanan, bukan hanya sekedar pelayanan meja, tetapi juga pelayanan melayani para janda dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan selamat tinggal, tidak. Tetapi tangan Tuhan itu terangkat saat ini pada waktu kenaikan sampai dengan selama-lamanya. Tangan Tuhan terangkat. Tangan Tuhan memberkati kita. Dan ketika tangan Tuhan memberkati kita, apa tugas kita? Bersyukur, memuji, memuliakan namanya, berdoa. Dan sesudah kita mendapatkan berkat, ojo lali kita berbagi berkat dengan orang lain, juga menumpangkan berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh Bapak kita yang terkasih, Bapak Pujo Suminto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama jemaat Tuhan yang kasih, kita berdoa syafaat. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, lautan beserta isinya, Engkau Allah kami yang maha baik, Engkau Allah kami yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami bisa memuji nama Tuhan, mendengar sabdamu, dan terlebih-lebih kami bisa berdoa bersama-sama pada hari ini. Ya Tuhan, yang pertama kami berdoa kepada warga jemaat Tulang Bawang, khususnya Dwi Warga Tunggal Jaya atau Tri Tunggal Jaya Gereja GKS Tulang Bawang. Kami mohon Engkau tetap mengasihi dan memelihara kepada warga jemaat GKS Tulang Bawang ini. Walaupun pada saat-saat ini mereka sangat ketakutan tentang wabah penyakit corona, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi, memelihara, dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan dengan selamat, dengan terhindar oleh wabah penyakit ini, sehingga jemaat-jemaat Tuhan bisa selamat, bisa bersuka cita walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, Kau berkati mereka yang berusaha, bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, berwirausaha, dan yang lain-lain. Kau berkati mereka semua. Dan yang sakit, Kau berkati dengan kesembuhan. Yang merasa kegelapan hatinya karena pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan terangi hati mereka dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Yang sengaja menjauh dengan Engkau ya Tuhan, Engkau panggil agar mereka dapat pertolongan Tuhan pada yang hari akan datang. Mereka bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKS Tulang Bawang ini. Yang kedua ya Tuhan, kami berdoa kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, khususnya di
Provinsi Bandar Lampung dan di Kabupaten Tulang Bawang ini ya Tuhan. Engkau jaga, Engkau berkati, walaupun gereja-gereja tidak beribadah secara seperti biasa minggu-minggu yang lalu, bisa berkumpul di gerejamu ya Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Karena ada wabah virus corona ini, gereja-gereja hanya beribadah melalui online dan beribadah di rumah masing-masing. Tetapi semua itu tidak menyurutkan iman kami Tuhan, tidak mengurangi iman kami Tuhan, karena Tuhan memberi semangat, Tuhan memberi kekuatan dan iman kami, sehingga kami walaupun tidak beribadah di gerejamu yang kudus, tetapi gereja-gereja Tuhan tetap mengadakan ibadah online dan jemaatnya tetap beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Kau berkati bangsa negara kami ya Tuhan, karena bangsa negara kami saat ini telah kena pergumulan hebat wabah virus corona, tetapi kami percaya Tuhan akan cepat dengan kekuatan Tuhan sehingga bangsa Indonesia terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Sehingga Bapak Presiden dan para stafnya bisa memimpin masyarakatnya dengan arif dan bijaksana, dengan adil, memberi pengetahuan yang baik agar masyarakatnya bisa patuh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, sehingga kita semua bisa menaati aturan-aturan yang diberikan pada kita semua, sehingga bisa terhindar dari bibit penyakit virus corona ini ya Tuhan. Sehingga virus corona yang melanda di Indonesia bisa terakhir, bisa sirna karena berkat tolong dari Tuhan. Bapa di surga, untuk di daerah Tulang Bawang, Tuhan berkati agar masyarakat Tulang Bawang dan khususnya orang-orang gereja GKS Tulang Bawang, Tuhan berkati agar terhindar dari virus corona ini, agar kami dengan cepat, dengan baik, karena berkat Tuhan nantinya kami bisa beribadah seperti semula berkat dari Tuhan. Kami serah Tuhan, kami hanya mohon kepadamu apa yang menjadi pergumulan bangsa negara kami dan pergumulan gereja-gereja Tuhan dan pergumulan kita semua. Bapa di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami Bapa yang jauh sempurna ini, semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu dan saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan umat Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Bersamaan dengan persembahan yang terbaik kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Yeah.
Allah sumber berkat pertolongan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan melawat kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Dan di tengah ibadah kami memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah persembahan yang terbaik dapat kami gunakan untuk tugas perutusan kami di dalam bersaksi, bersekutu, melayani. Kami akan kembali pada aktivitas kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Pujian pengutusan pelengkap 274. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati.